Jelas Muhammad tidak pernah disunat. Bahkan keluarga Nabi tidak pernah disunat. Jelas Muhammad tidak pernah disunat. Bahkan keluarga Nabi tidak pernah disunat. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainamah dan juga seorang mantan Ustadz dan haji, teman-teman sekalian ya. Yang juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah disunat, bahkan keluarga Nabi tidak disunat. Sebab itu tidak bisa dibuktikan karena tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Muhammad sunat dan juga keluarganya. Dan teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainamah yang sempat kita tanggapin, dia katakan bahwa orang Kristen tidak pernah membahas karena Yesus tidak disunat, tidak ada ayatnya katanya dalam Alkitab. Oleh karenanya saya mengajak kita kembali untuk melihat video daripada Ustadz Ahmad Kainamah terlebih dahulu. Berikut videonya. Kristian saudaraku tersayang yang aku hormati di Republik Indonesia, yang disayangin dan diberkahi oleh Allah ini. Coba tanya sama orang Kristen. Kasih saya satu ayat di mana Jesus sunat di hitan. Tidak pernah dibahas. Jesus puasa. Tidak pernah dibahas. Oke, teman-teman sekalian, sangat jelas ya, Ustadz Ahmad Kainamah benar-benar menyampaikan bahwa orang Kristen jarang membahas hal ini ya. Yesus sunat di hitam ya, gitu ya. Tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada ayatnya. Jarang orang Kristen membahas hal ini. Padahal teman-teman sekalian, ya, ini setiap menjelang Natal, ini kita akan bahas, kita akan kupas ini dan kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada umat, teman-teman ya. Tapi dia katakan bahwa hal ini tidak pernah dibahas oleh orang-orang Kristen ya. Seakan-akan ayat ini disembunyikan. Ya, dan bahkan bisa juga kita artikan dari bahasa Ustadz Kainamah bahwa ayat yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu pernah sunat itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bagaimana ketika kita juga tanyakan kepada dia di bahwa apakah ada ayat dalam Al-Quran ya Ustadz Ahmad Kainamah ya Muhammad itu disunat dan juga keluarganya disunat gitu ya. Nah, karena teman-teman satu dari mantan Ustadz dan mantan haji tentunya, dia ini katakan bahwa ya tidak ada ya ayat yang menjelaskan bahwa Muhammad pernah disunat, bahkan keluarga Nabi ya tidak ada penjelasan bahwa mereka disunat. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk langsung saja melihat video daripada mantan Ustadz atau haji berikut ini. Jelas Muhammad tidak pernah disunat. Bahkan keluarga Nabi tidak pernah disunat. Anda bisa buktikan kapan disunatnya. Sedangkan sunat itu membuktikan itu pewaris. Ya, itu tidak bisa terbantahkan. Jadi pertama saya jelaskan bahwa kebenaran yang Bapak sampaikan itu kebenaran subjektif, Pak. Bukan subjektif, itu sejarah. Itu sejarah, itu Pak Ari, historis. tunggu dulu Pak Ari. Itu Pak historis. Ismail lagi menjelaskan, tunggu sebentar. Pak Ari diam dulu. Biar Pak Ismail jelasin dulu. Saya mengatakan historis, bukan subjektif. Kalau subjektif saya ngarang. Ini historis. Bahwa sunat itu menjadi tanda. Ya. Sedangkan bangsa Quraisy itu di mana bangsa Quraisy pernah disunat? Gak ada ceritanya. Oke. Coba Anda jelaskan, Quraisy pernah disunat nggak? Oke, gini, Ada Pak. nggak Quraisy disunat? Enggak, jawab dulu. Quraisy ada disunat nggak? Ada, Pak. Siapa? Setelah Rasul jadi Islam itu. Setelah Rasulullah, sebelum Rasulullah pernah disunat nggak? Waduh, kalau masalah begitu, Pak, kita harus Loh, berbicara bukan, itu historis, Pak. Itu kalau historis, masalah itu begitu, sejarah. kita kan Muhammad, jelas Muhammad tidak pernah disunat. Bahkan keluarga Nabi. Ya, teman-teman sekalian, itulah video dari mantan Ustadz dan juga benar-benar kita jadikan ini sebuah pertanyaan kepada Ustadz Ahmad Kainamah ya. Apakah Ustadz Kainamah bisa membuktikan bahwa Nabi Anda yaitu Muhammad yang katanya mulia, sempurna, suci gitu ya, ada enggak diterangkan dalam Al-Quran bahwa dia disunat gitu ya? Jika ada ayatnya Ustadz Kainamah, lebih baik itu yang ada paparkan. Ya, kenapa Rasulullah itu ya disunat? Kenapa
keluarganya disunat contohnya kalau ada ayatnya, ataupun karena tidak ada ayatnya. Nah, bagaimana cara Ustadz Ahmad Kainama menjelaskan, memberikan pembelaan ya bahwa Muhammad itu disunat, supaya selama ini yang orang-orang Kristen pahami bahwa tidak ada ayat tersebut yang menerangkan Muhammad disunat. Nah, ketika Kainama memberikan penjelasannya, tentu saja nantinya kami akan paham seperti yang kami lakukan, teman-teman sekalian. Kami dari Kristen, saya saat ini akan membuktikan kepada Ustaz Ahmad Kainama bahwa ada ayatnya dalam Alkitab, dan ini sering diajarkan kepada umat Kristen ya, ada di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 21, di mana di sana diterangkan bahwa Yesus Kristus disunat. Nah, oke teman-teman sekalian, saya akan bacakan buat kita. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Oke. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Bayangkan teman-teman sekalian, sebelum dia dikandung saja ya sudah diberikan nama oleh Bapa yang adalah pribadi pertama yang akan mengutus sang firman, yaitu Yesus Kristus, yang merupakan pribadi kedua yang mengambil rupa seorang manusia nanti, teman-teman sekalian. Sebelum dia dibentuk, sebelum dia dikandung oleh ibunya, sudah diberikan nama, yaitu Yesus Kristus. Ya, diberikan nama Yesus, teman-teman sekalian, Yeshua. Ya, kalau mereka kenalnya Isa gitu ya, walaupun Isa itu sama sekali tidak sama dengan Yesus ya. Ceritanya udah jauh berbeda, setinggi langit dari bumi ya, perbedaan antara Isa dan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami kenal sebagai Tuhan ya. Jadi jelas ayatnya Ustaz Ahmad Kainama ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan ya. Jadi jelas teman-teman, karena Yesus Kristus adalah satu-satunya orang yang tunduk dan taat dan setia sempurna melakukan hukum Taurat ya. Jadi oleh karena ketaatan daripada Yesus Kristus, seperti Roma pasal 5 ayat 19 katakan teman-teman sekalian, jadi sama ya, oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah berbuat dosa, dan oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Maka teman-teman sekalian, kita orang-orang hukuman, kita orang-orang yang tidak benar, tetapi kita sudah dibenarkan dan dibebaskan dari hukuman karena Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya kepada kita. Ya. Jadi ini luar biasa sekali, sangat detail apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Kainama itu dia hanya ngarang-ngarang saja teman-teman ya. Jadi inilah ayatnya yang kita berikan pembuktian kepada Ustaz Kainama. Tinggal kita menantikan kapan Ustaz Ahmad Kainama memberikan penjelasan bahwa Muhammad itu disunat dan juga keluarga Muhammad disunat habis-habis ya. Kita akan tunggu penjelasan dari Ustaz Ahmad Kainama. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.